Pak Sony Hari Harmadi, dan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Prof. Amin Subandrio. Selamat pagi, Prof. Amin, Pak Sony, Dr. Nadia. Selamat pagi, Bung Simon. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung kembali lagi bersama kami pada pagi hari ini. Dr. Nadia, tadi sudah sedikit kita perbarui informasi mengenai rencana vaksinasi 1 juta orang tervaksinasi per harinya. Dan tadi dikatakan diharapkan sudah mulai Juli. Sejauh ini kendalanya apa dari proses vaksinasi yang berjalan sejak awal hingga saat ini? Karena berbagai macam yang kita dengar, mulai dari ketakutan untuk mendapatkan vaksin, sehingga masih ada sosialisasi yang masih belum menembus ke masyarakat. Ada yang mengatakan tidak tahu aksesnya di mana, tidak yakin. Ada yang mengatakan tidak bisa membedakan yang mana informasi yang benar, informasi yang salah mengenai tempat-tempat vaksinasi dan lain-lain. Kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, apa yang masih menjadi kendalanya? Ya, yang pertama adalah kita tahu sebelum ini kan kita masih memperluas vaksinasi khususnya kepada tahap kedua, yaitu pemberi pelayanan publik dan lansia. Dan kalau kita lihat datanya per hari ini sih sudah 35 juta dosis ya sudah kita suntikan ya. Yang artinya kalau kita melihat memang yang menjadi PR utama ini adalah para lansia ya, karena lansia saat ini masih kurang lebih 20% yang mendapatkan vaksinasi. Nah, lansia ini banyak sekali seperti yang disampaikan oleh Mas Timothy ya, ada yang masih takut ya kan karena efek samping, kemudian ada informasi yang diterima tidak benar bahwa kalau misalnya komorbid itu justru jangan divaksin ya karena akan menambah beratnya penyakit. Kemudian ada juga yang menginginkan agar anaknya dulu yang divaksin. Jadi hal-hal ini yang kemudian menghambat para lansia dan juga masalah registrasi. Tapi kalau soal registrasi kan kita sudah katakan silakan datang lansia, bahkan juga sudah ada door to door yang dilakukan oleh Pak RT, Pak RW yang kemudian mengatur pelaksanaan vaksinasi itu di tingkat RT RW masing-masing ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu distribusi vaksin kemarin sempat menjadi masalah. Dan kemudian juga bulan Ramadan dan juga ada aktivitas pasca Idul Fitri ini juga mengurangi masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi. Nah, kalau saat ini kita tahu bahwa tren kasus juga masih meningkat sehingga konsentrasi tenaga kesehatan juga terbagi. Di sisi lain distribusi pada daerah-daerah tertentu itu masih mengalami kendala. Serta tentu jumlah vaksinasi yang memang datangnya bertahap sehingga beberapa kabupaten kota itu masih mengkonsentrasikan pada mencapai target untuk pemberi pelayanan publik, sementara alokasi untuk lansia itu masih belum sebesar yang diharapkan. Nah, dugaan saya meskipun sudah 35 juta orang menerima dosis pertama dan sekitar mungkin 12 juta yang sudah menerima dosis kedua, ini sebenarnya masih di bawah angka targetnya dari Kementerian Kesehatan. Maksud saya pasti Kementerian Kesehatan dan Satgas menginginkan ini bisa lebih cepat lagi, pasti begitu. Sejauh apa ini sebenarnya tidak mencapai target dari yang diinginkan Kementerian Kesehatan? Iya, kalau kita lihat dosis pertama itu kan baru 23 juta. Tapi kalau memang dosis kedua itu 12 juta ini memang tidak bisa kita samakan dengan kecepatan dosis pertama. Dikarenakan kita tahu bahwa di dosis kedua ini kan ada rentang yang berbeda dari vaksin CoronaVac itu 28 hari dan AstraZeneca itu 3 bulan. Jadi ini yang kemudian memberikan perbedaan antara dosis pertama dan kedua. Tapi setidaknya harapan kita 23 juta orang yang sudah mendapatkan dosis pertama, ini kan baru 60% ya dari target kita 40 juta di periode pertama ini. Nah ini yang memang kita harus akselerasi. Bahkan untuk bisa mendorong para lansia terutama adalah kita sudah memperluas sasarannya sampai usia 50 tahun karena kita tahu beberapa lansia itu lebih suka kalau mereka mendapatkan vaksinasi bersama peer groupnya ya, jadi bersama teman-temannya, teman arisan atau teman-teman pengajian seperti itu. Nah jadi ini kita perluas untuk bisa mendorong lebih banyak lansia mengakses vaksinasi. Oke, Pak Sony mungkin bisa mengomentari hal ini bahwa di tengah masyarakat ternyata ada berbagai skenario yang membuat sekelompok atau entah itu pribadi ataupun sekelompok orang ini mau atau tidak mau mengambil vaksin. Mulai dari hal sebesar tidak yakin, tidak memahami vaksin sampai
sekedar tidak ada teman untuk vaksin seperti diceritakan Dokter Nadia tadi. Lebih baik kalau saya sama komunitas saya begitu. Tapi akhirnya karena tidak jalan ya akhirnya ini menghambat laju vaksinasi kita. Ya, Bung Timothy. Jadi kalau di konsep perubahan perilaku termasuk untuk vaksin ini kami kan juga mendukung ya untuk perubahan perilaku supaya mendorong masyarakat mau divaksin. Ada beberapa strategi. Yang pertama adalah dengan menyebarkan pengetahuan tentang vaksin sehingga masyarakat memahami apa manfaatnya, bagaimana vaksin bekerja dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua yang perlu juga adalah strategi dorongan atau denat. Jadi kita harus memudahkan masyarakat untuk bisa divaksin. Dari mulai informasi yang jelas, pelaksanaannya kapan, lalu kemudian syaratnya apa, syaratnya jangan dipersulit, seperti itu ya. Jadi intinya kita mempermudah mereka, masyarakat, sehingga mereka dukungannya tinggi terhadap program vaksinasi. Yang ketiga kita bisa dorong dengan insentif. Sebetulnya insentif itu jauh lebih disukai masyarakat daripada hukuman. Sehingga insentif bisa kita berikan, misalkan yang datang untuk divaksin itu bisa diberikan masker, atau kemudian mereka bisa memperoleh kupon undian dan seterusnya. Jadi banyaklah caranya. Memang beberapa bulan terakhir ini kan isu hoax tentang vaksin itu juga banyak ya. Isu hoax itu bisa menurunkan motivasi masyarakat untuk divaksin. Isu hoax itu diantaranya keamanan vaksin. Wah, ini bahaya atau tidak gitu ya. Terus yang kedua, kehalalan atau kandungan vaksin, karena ini juga berdampak terhadap keyakinan untuk divaksin. Yang ketiga, kemanjuran atau efektivitas vaksin, ini juga kan simpang siur kadang-kadang. Yang keempat adalah adanya perilaku setelah divaksin. Jadi memang kemarin misalkan 2 bulan yang lalu muncul klaster perkantoran di DKI Jakarta, ternyata di banyak perkantoran yang sudah divaksin justru. Karena mereka tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan ya, termasuk bagaimana masyarakat memahami setelah divaksin perilakunya harus seperti apa. Jadi sebenarnya kalau menurut Anda lebih kepada tidak paham dan bahkan dibanjiri oleh informasi yang tidak bertanggung jawab lah, bisa dibilang begitu ya? Ya kan, hoax ini kadang-kadang lebih cepat ya, dan kemampuan kita untuk mengklarifikasi hoax itu kalau beberapa hari kan tentu berdampak terhadap program vaksinasi. Orang yang sudah mau berangkat misalkan tiba-tiba baca hoax, lalu kemudian dia meyakini hoax itu yang benar kan ya tentu akan menurunkan partisipasi orang di dalam vaksinasi. Jadi kita berupaya sama-sama lah bidang perubahan perilaku di Satgas juga melalui para duta perubahan perilaku mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksin, dukungan vaksin dan mengklarifikasi berbagai berita hoax yang ada. Mengubah dari sekedar memahami sampai mau bergerak dalam arti ya tidak hanya divaksin tapi juga mendorong orang sekitarnya untuk divaksin itu bagaimana membawanya selangkah lebih maju? Ya, jadi pertama, Bung Timothy, pengetahuan itu menjadi prasyarat awal ya orang untuk mau divaksin. Kita pernah kok punya program imunisasi tahun 1980-an yang sangat berhasil ya. Nah, jadi pengetahuan itu penting supaya orang tahu bahwa yang dia hadapi ini sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, motivasi ya. Orang harus punya motivasi agar pengetahuan tadi diwujudkan. Artinya dia betul-betul mau untuk divaksin. Harus ada motivasi tadi macam-macam caranya ya, dengan dipermudah, lalu kemudian misalkan lagi dengan diberi insentif. Terus kemudian ya itu bagus sebetulnya Kementerian Kesehatan seperti kemarin untuk vaksin lansia, bagi yang mengantarkan lansia diperbolehkan untuk vaksin juga. Itu kan merupakan insentif yang baik. Jadi strategi-strategi itu penting sembari ketika di tempat vaksinasi itu kita memberikan edukasi kepada masyarakat secara lengkap. Jadi kan sambil menunggu tuh ya, waktu saya divaksin aja bisa setengah jam tuh menunggu. Kita bisa menerima informasi lengkap tentang COVID-19, lalu kemudian juga tentang program vaksin. Ayo ajak teman-teman ya, karena mereka yang sudah divaksin ini bisa menjadi influencer yang sangat efektif bagi yang belum divaksin, kira-kira gitu. Ya, bisa lebih dipercaya karena mungkin keluarga, teman dekat dan lain-lain gitu yang menyarankan. Saya ke Prof. Amin, tadi sedikit sudah disebut oleh Pak Soni tadi mengenai
hal-hal yang belum dipahami oleh masyarakat terkait dengan vaksin. Nah, salah satu fenomena yang kita temukan adalah bahwa banyak yang merasa setelah divaksin berarti kebal. Tapi di tengah perjalanan ini menemukan, wah teman saya sudah divaksin kok bisa positif, wah dia sudah divaksin kok bisa bukan hanya positif, tapi positif lagi begitu, terjadi reinfeksi. Nah mungkin ini yang perlu diluruskan, Prof. Amin, mengenai vaksinasi ini sendiri fungsinya seperti apa? Apakah memang kebalkah atau fungsinya lain lagi, bukan untuk membuat kebal tapi hal yang lain lagi, Prof? Iya, saya kira ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Pertama, manfaat dari vaksin itu kan ada 4 ya secara umum. Yang pertama adalah melindungi orang itu dari infeksi. Yang kedua, apabila sempat terinfeksi maka diharapkan gejalanya lebih ringan. Yang ketiga, mencegah dari kematian. Dan yang keempat, ini yang juga penting adalah mencegah orang itu menjadi sumber penularan bagi orang lain. Iya. Jadi mencegah virusnya menyebar. Nah, 4 itu adalah 4 manfaat dari vaksinasi. Nah, fenomena yang lain yang harus kita pahami juga adalah vaksin itu untuk meningkatkan kekebalan. Ya, tetapi tidak berarti kita, ya seperti kata Pak Menkes juga, kita tidak menjadi Superman yang artinya kebal 100%. Iya. Kenapa demikian? Karena ada rumusnya, nih selalu saya sampaikan, rumus risiko terjadinya infeksi itu adalah virulensi virus dikalikan dengan dosis dibagi dengan kekebalan. Ya, jadi dari rumus itu kita bisa melihat bahwa kalau kekebalan tinggi maka risikonya akan menjadi rendah. Tetapi apa yang dialami di luar sana, mungkin saja kita sudah punya kekebalan, tetapi virus yang menyerang kita virulensinya mungkin lebih tinggi. Atau dosisnya begitu besar. Sehingga perkalian antara virulensi dengan dosis virus itu menyebabkan kekebalannya kalah. Nah, disitulah terjadinya kemungkinan reinfeksi, ya, infeksi ulang, baik pada mereka yang pasca vaksinasi maupun para penyintas. Ya, fenomena itu kita lihat kan di lapangan mereka sudah divaksinasi. Tetapi kita juga melihat dari laporan di satu daerah bahwa mereka yang divaksinasi memang terinfeksi, tetapi pada umumnya gejalanya lebih ringan dan masa sakitnya lebih pendek. Ya, nah itu yang juga manfaat yang kita harapkan dari vaksinasi. Apa yang membuat seseorang yang sudah divaksin tetap, maksud saya apa yang meningkatkan resiko bagi seseorang yang sudah mendapatkan vaksin untuk bisa sampai tertular virus corona? Apakah memang jumlah virus yang dia terpaparnya itu lebih banyak, lebih besarkah? Apakah variannya kah atau apa sebenarnya, Prof? Ya, varian juga bisa, walaupun ya kita lihat tergantung variannya ya. Memang kalau varian Delta itu disebutkan dia sekitar 30-40% lebih menular daripada varian Alpha. Varian Alpha sendiri itu sekitar 30-70% lebih menular daripada varian lain, varian biasa. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa varian Delta ini memang menularnya lebih cepat. Ya, tetapi di virus ini varian apapun tidak akan menular ke orang lain kalau kita bisa menjaga dengan 5M, sekarang ditambah jadi 1 jadi 6M katanya. Ya. Nah, jadi kita tidak memberi kesempatan virus itu untuk berpindah dari satu orang ke orang lain. Ya, jadi mau varian apapun kalau kita bisa memutuskan rantai penularan itu, maka ya kita akan secara bertahap akan bisa mengendalikan. Tetapi sebaliknya, varian apapun itu, sekalipun varian lokal Indonesia,
Kalau kita tidak mencegah loncatnya si virus dari satu orang ke orang lain, maka virus itu akan punya kesempatan untuk masuk ke host baru, yang kedua punya kesempatan untuk replikasi, memperbanyak diri, dan disitulah dia punya kesempatan untuk bermutasi. Ya, nah bermutasi itu nanti akan terjadi seleksi, virusnya menjadi semakin fit, ya, menjadi semakin tanda petik semakin kuat gitu ya, bisa menyesuaikan dengan tekanan-tekanan lingkungan termasuk vaksinasi. Ya. Jadi bahkan tidak perlu varian baru untuk itu kalau kita lengah dalam protokol kesehatan. Mungkin Dr. Nadia mau mengomentari juga, karena ini mungkin menjadi alasan sejumlah pihak meragukan lagi atau akhirnya menunda lagi untuk mendapatkan vaksin, karena berbagai informasi mengenai varian ini juga akhirnya mengaburkan informasi di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa ya kalau divaksin tidak akan berguna karena variannya sudah lebih kuat daripada vaksinnya. Nah, mungkin ini mau diluruskan juga nih Dr. Nadia. Iya, yang pertama mungkin kita harus pahami bahwa sampai saat ini vaksin dan seluruh vaksin ya, bukan jenis-jenis vaksin tertentu, tapi semua vaksin itu masih sangat efektif untuk melawan varian baru ini. Dan kita tahu vaksin ini kan memberikan proteksi tambahan kepada kita. Selain tadi kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Nah tentunya kalau melihat kondisi seperti ini akan lebih baik kalau kita memiliki tambahan proteksi dibandingkan kita tidak ada sama sekali tambahan proteksi dengan mengandalkan hanya protokol kesehatan. Tapi juga nggak boleh dibalik nih Mas Timothy. Jangan kemudian sudah divaksin terus mengabaikan protokol kesehatan, karena tetap di masa pandemi kita harus punya proteksi yang berganda ya. Kalau bisa 2, double, triple ya, untuk melindungi diri kita, pada prinsipnya seperti itu. Jadi kita menghimbau masyarakat tidak usah ragu-ragu. Semua vaksin itu masih sangat efektif, tidak ada vaksin yang lebih efektif daripada vaksin lainnya. Jadi kalau sekarang sudah waktunya mendapatkan vaksin, segera untuk mendapatkan suntikan vaksin supaya mendapatkan perlindungan tambahan selain protokol kesehatan yang sudah dijalankan. Menunda divaksin artinya kita menunda perlindungan untuk diri kita sendiri yang nanti akan berdampak juga pada orang di sekitar kita. Dan kita tahu bahwa WHO sendiri itu masih merekomendasikan semua jenis vaksin. Malah kita disuruh mempercepat, mengakselerasi. Tadi seperti Prof. Amin sampaikan, jangan sampai memberi kesempatan si virus tadi menularkan kepada kita, bermutasi lagi. Makanya harus segera dilawan dengan adanya vaksinasi. Oke. Nah, ada fenomena lain di tengah kita kesulitan untuk mempercepat laju vaksinasi di beberapa lokasi. Saat dibuka akses vaksinasi malah membludak, dan ini juga mengkhawatirkan. Nah, bagaimana memaksimalkan hal ini tanpa juga membahayakan masyarakat yang ingin divaksin? Kita akan bahas usai jeda berikut ini.